Setelah sekian lama menunggu di rumah kerabat tanpa ada penghasilan, akhirnya sebuah perusahaan besar skala internasional, kata iklan yang mereka cantumkan di koran, berkenan menerimaku sebagai karyawan di bagian produksi. Tentu aku senang, sebab aku punya sedikit uang untuk memanjakan diri. Pintu besi gerbang perusahaan itu telah menyambut kedatanganku di hari pertama masuk. Sambil menunggu waktu, ku keliling area bangunan besar itu, sekalian melihat-lihat suasana gedung, pelataran parkir, gudang, serta satu bangunan tua yang menjadi bangunan induk tempat perusahaan besar ini menjalankan aktivitas bisnisnya. Di mataku, bangunan tua yang kumaksud tadi merupakan salah satu bangunan bergaya lama yang terletak di daerah kota tua, namun masih memperlihatkan sisi megahnya yang menyeratkan kejayaan masa lalu pemiliknya. Pemiliknya pasti sangat kaya raya, hingga dapat memiliki gedung besar yang hampir semegah museum ini. Aku yakin bangunan ini bisa menjadi satu warisan bersejarah yang telah dipakai secara turun-temurun dari pemilik lama perusahaan ini kepada orang yang sekarang mewarisinya, pikirku. Menurutku, bangunan bergaya klasik ini pastilah banyak menyimpan cerita, atau bahkan peristiwa atas jatuh bangunnya bisnis keluarga kaya raya tersebut. Dan dalam suasana pagi yang cerah, aku sangat menikmati panorama bangunan tua ini. Namun aneh, tiba-tiba sepertinya ada satu kekuatan lain yang menyergapku. Kurasakan seperti ada suara angin yang berembus lembut, seolah-olah meniup daun telingaku. Sayup-sayup terdengar suara perlahan desahan binatang buas di kejauhan yang terbawa angin. Ada apa sesungguhnya, batinku? Kedua mataku masih terus asyik menikmati bangunan tua yang pasti adalah karya bangsa Belanda itu, sebab arsitekturnya memang bergaya Eropa. Sekilas tampak gedung megah ini kurang terawat. Jendela besar berkaca buram, kotor. Begitu juga dengan koridor panjang yang melingkarinya. Semuanya terkesan kumuh, serta sedikit agak angker. Bahkan tangga ke lantai atas pun hanya disinari sebuah lampu neon yang cahayanya mulai temaram. Tak sengaja pandanganku tertuju pada salah satu jendela yang paling kusam di lantai 4. Entah ruangan apa di sana. Sepertinya ruangan itu hanya disinari oleh cahaya redup lampu 10 watt. Seketika itu juga semua pandanganku seakan diselimuti oleh hal yang berbau mistis. Seolah-olah ada sepasang mata yang sedang bergerak mengawasiku dari atas sana. Mungkinkah penunggu gedung tua ini sedang mengawasi gerak-gerikku? Bisikku dalam hati. Lalu segera kuabaikan pikiran itu. Kumantapkan tekadku yang ingin bekerja untuk mendapatkan uang demi kebutuhan hidupku. Tunggu sebentar lagi ya mas, bos masih ada urusan. Mohon maaf agak lama menunggu. Suara merdu seorang wanita muda mengagetkanku. Rupanya tidak terasa aku sudah 1 jam lebih menunggu untuk mendapatkan giliran masuk wawancara. Ketika giliranku masuk, ternyata bos besar itu sedang menyantap makan siang dengan sangat rakusnya. Mulutnya dipenuhi makanan, kedua pipinya belepotan bumbu lauk pauk. Sementara kedua tangannya sibuk menyendok makanan dan memilah buah-buah pencuci mulut yang ada di atas meja, seolah tak memperdulikan kehadiranku. Aku kembali terpana melihat caranya makan, hampir menyerupai seekor binatang buas yang baru saja mendapatkan mangsa. Aneh, bukankah dia seorang bos besar yang memiliki perusahaan bertaraf internasional? Tapi mengapa cara makannya seperti orang kelaparan? Ayo silakan duduk, katanya menawariku. Lamunanku pun terputus. Dengan sungkan, aku segera duduk di depan meja kerjanya. Sambil mencuri-curi pandang, ku coba amati keadaan ruang kerja sang bos. Sungguh aneh. Ruangan besar itu hampir dipenuhi oleh omdo rambe atau sesaji yang sudah kering.
Bahkan nampak buah-buah sesaji yang mulai membusuk, hingga airnya menetes mengotori dinding serta karpet lantai. Aneka kue jajanan menjamur di atas meja. Tampak juga beberapa dupa yang masih menyala hingga asapnya memenuhi setiap sudut ruangan. Tak hanya itu, pada dinding serta langit-langit ruangan bergelantungan aneka jimat hingga menambah keunikan ruang kerja ini. Kembali aku dibuat takjub, manakala pandanganku mengarah pada sebuah patung besar setinggi hampir 2 meter yang dikelilingi banyak sesaji. Patung itu berdiri tegak di sudut ruangan yang agak gelap. Anehnya, siapakah laki-laki di depanku ini sebenarnya? Saat aku bertanya jawab dengannya, ternyata si bos ini memiliki sebuah wajah yang sangat aneh. Matanya menyerupai mata iblis seperti di film-film animasi. Sementara kedua alisnya naik ke atas bak alis para pendekar silat. Saat tersenyum pun, dia lebih mirip menyeringai daripada tersenyum, sembari memperlihatkan deretan gigi-giginya yang kotor serta tidak terawat. Bahkan masih dipenuhi sisa-sisa makanan. Sekalipun sangat aneh dan mengganggu pikiranku, namun aku terpaksa harus mengabaikan semua ini. Ya, demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Singkat cerita, aku memang diterima bekerja di kantor tersebut. Setelah beberapa lama bekerja, baru kusadari kalau aku sebenarnya cuma jadi umpan kawan-kawan sekantor yang enggan lembur pada setiap hari Kamis malam atau malam Jumat. Ada apa sebenarnya? Hati-hati dengan yang ada di lantai 4, Man. Bisik Larno, salah seorang teman sejawat yang baik kepadaku. Aneh, peringatan itu hanya datang dari Larno. Bahkan Pak Isa, penjaga malam di gunung ini, juga telah memperingatkanku agar tidak mencoba-coba naik ke lantai 4 sendirian. Apalagi hari telah gelap. Kamu pasti celaka, Nak. Tegasnya ketika aku meminta alasan larangan dia. Dia menambahkan, saya aja yang sudah bekerja 18 tahun di sini nggak berani pergi ke lantai 4 sendirian, terlebih lagi malam hari. Mulanya aku tak serius menanggapi cerita-cerita itu, hingga suatu malam terjadilah peristiwa itu. Malam itu jarum jam telah menunjukkan pukul 7:30 malam. Hampir seluruh ruangan telah kosong. Suasana mendadak senyap, bahkan kemudian berganti angker. Di luar sana, angin berembus kencang disertai deru hujan. Sendirian, aku duduk terpaku di atas meja, ditemani dengan setumpuk tugas yang belum rampung. Aneh, tiba-tiba pikiranku melayang ke ruangan sepi di lantai 4. Kuliri ruangan sepi yang bersinar redup itu. Sepertinya dari arah sana akan muncul satu bayangan. Bahkan mungkin sesuatu yang mengerikan. Aneh, tiba-tiba sekelebat bayangan wanita tua melintas. Aku segera bangkit mengejarnya. Ku coba berjalan menuju munculnya bayangan tadi, tapi aku tak menemukan siapa-siapa. Aku yakin telah melihat bayangan seorang nenek. Perempuan rentak itu jalan tertatih-tatih. Anehnya dia menghilang di lorong gelap menuju lantai 4. Siapa gerangan perempuan tua berbaju kumal itu? Bukannya merasa takut, kejadian ini justru membuatku semakin penasaran. Segera saja ku telusuri lorong sepi yang terbentang panjang di depanku, sambil berharap sesosok nenek itu muncul lagi. Anehnya, tiba-tiba terdengar suara perempuan sedang bercakap-cakap di ujung koridor gelap ini. Siapa gerangan? Apa mungkin masih ada seorang staf wanita yang sedang menerima telepon? Ketika aku dalam kebingungan, jantungku nyaris copot sebab tiba-tiba ada sebuah tangan yang merangkuh bahuku. Ketika aku menoleh, di hadapanku telah berdiri seorang wanita muda. Dia tersenyum dingin sambil menyodorkan segenggam kertas. Mencari siapa, Mas? Tanyanya datar, disertai raut wajah dingin tanpa ekspresi. Aku diam tergagu. Wanita itu kembali berkata,
Tolong fotokopi semua dokumen ini ya, bisa kan? Oh, tentu bisa, jawabku pendek. Bulu kuduku meremang. Dalam hati aku bertanya, perempuan ini staf di bagian apa? Kok aku belum pernah melihatnya? Ini dokumen penting. Tidak semua orang bisa tahu, katanya lagi. Sambil berusaha menenangkan diri, aku menyahut. Wah, kalau begitu saya cari tahu dong, Mbak. Kan saya yang bantu fotokopinya. Ini cuma daftar nama orang yang disuruh berkorban di sini. Sekalipun mereka menolak, kasihan sekali mereka. Katanya lagi, berkorban? Maksudnya untuk apa? Tanyaku penasaran sembari terus membolak-balikkan dokumen ini. Darah mereka, jawabnya dengan suara yang agak tertahan. Aku kaget bukan kepalang. Seketika pandanganku berubah gelap. Dan ketika terang kembali, kulihat dia sudah menghilang. Lalu samar-samar terdengar suara alunan pendek perempuan menyanyi di arah lorong sepi ini. Segera kuambil langkah 1000. Setelah lebih dulu melemparkan kertas yang disebut dokumen tadi, kubanting pintu dengan kencang. Aku lalu terduduk di depan meja kerjaku sambil mengatur nafas yang memburu tak karuan. Gara-gara peristiwa kancil itu, rasa penasaranku semakin bertambah. Apalagi setelah malamnya aku bertemu dengan sosok perempuan misterius. Ternyata adalah karyawan yang meninggal. Apakah ini ada hubungannya dengan statement perempuan misterius itu? Belakangan, aku memang melihat ada kejanggalan. Bila dihitung hampir setiap minggu, satu persatu rekan kerjaku atau sanak saudara mereka ada saja yang meninggal. Menurut beberapa pegawai senior, setiap ada yang meninggal, raut wajah mereka menyiratkan ada satu hal yang tidak wajar. Kabarnya wajah jenazah tampak menghitam. Punggung, tangan, serta kakinya terdapat memar kebiruan. Dan mata mereka terbuka. Dengan rona wajah mereka seolah habis melihat sesuatu yang amat menakutkan. Pernah juga terjadi sebuah peristiwa lucu namun menyeramkan. Suatu hari ada seorang manajer di kantor ini yang kerasukan roh seorang perempuan muda. Sang roh mengaku bernama Karissa. Dia telah mati karena dibunuh di sini 100 tahun silam. Lucunya sang manajer yang tubuh tampu dan galak itu tiba-tiba dapat berjalan sangat gemulai laksana perempuan. Tak hanya itu, suaranya juga berubah lembut khas wanita muda. Nah, dari celoteh Karissa lah cerita yang sebenarnya bergulir, termasuk tentang para korban makhluk di lantai 4. Karissa yang meminjam mulut Pak Wahyono, sang manajer itu bercerita bahwa bos besar kami yang bernama Pak Paulus itu telah meminjam arwahnya sebagai budak suruhan untuk mendapatkan harta. Bahkan untuk mengikat jiwa seseorang yang dia kehendaki untuk ditaklukkan. Arwah Karissa juga mengaku bahwa pada hari-hari tertentu dia akan diberi suguhan khusus oleh majikannya. Selain umdo rampe dan dupa wangi, dia juga menghisap sari makanan langsung dari perut Pak Paulus. Syaratnya Pak Paulus harus memakan 3 jenis makanan kesukaan Karissa dalam jumlah yang amat banyak. Mungkin inilah yang menyebabkan kenapa Pak Paulus pernah kulihat makan dalam jumlah banyak dan nampak sangat rakus. Aku juga pernah melihat dukun kepercayaan Pak Paulus datang ke lantai 4 untuk mengadakan ritual semalam suntuk. Setelah itu beredarlah cerita dari mulut orang dekatnya bahwa Pak Paulus segera akan memecat beberapa orang. Sebab menurut sang dukun mereka tidak cocok dan harus dienyahkan. Yang terjadi selanjutnya setelah kedatangan dukun itu, suasana di dalam kantor jadi semakin kacau. Seringkali terjadi keributan di antara staf dan karyawan. Sejumlah peristiwa aneh juga terjadi. Mulai dari staf kerasukan mengalami kecelakaan fatal hingga cacat, bahkan sampai meninggal dunia. Selain itu, bisnis di perusahaan yang bergerak dalam industri garmen ini menjadi tersendat-sendat.
Banyak hasil produksi yang tidak laku dijual, bahkan dikembalikan karena rusak. Padahal semua barang produksi yang dikirim ke customer dalam keadaan baik tanpa cacat. Kondisi semacam ini membuat pikiranku menjadi tak karuan. Hingga pada suatu malam, ketika semua staf dan karyawan telah meninggalkan ruangan kerjanya masing-masing, tinggallah aku seorang diri tercenung di meja kerjaku. Ketika aku sedang membereskan dokumen yang masih tercecer, tiba-tiba saja ada angin dingin menyapu pundakku. Tak lama berselang, samar-samar terdengar suara perempuan yang seolah sedang merapalkan doa. Seketika itu, rasa takut di dalam hatiku muncul. Terlebih lagi, lama-lama suara itu semakin keras terdengar. Meski tidak jelas mantra apa yang sedang dilantunkannya. Walau begitu, ku coba memberanikan diri bangkit lalu berjalan ke arah datangnya suara itu. Kubuka pintu koridor ke lantai 3, yang kuduga menjadi sumber suara. Seketika tercium semerbak wangi bunga setaman, serta aroma rokok klobot. Kuhentikan langkah untuk sekedar mengatur nafas, sambil menenangkan hatiku yang mulai dihantui rasa takut. Hatiku pun kecut bukan main ketika sadar bahwa langkah ini telah sampai di trap terakhir tangga dari 10 anak tangga menuju ruangan laknat di lantai 4 itu. Sementara itu, suara rapalan mantra si perempuan semakin keras terdengar, diselingi oleh aroma semerbak bunga, kemenyan, serta anyir darah yang semakin menyengat hidungku. Sejenak aku berdiri terpaku di depan pintu kaca kusam yang membatasi pandanganku ke ruangan bagian dalam. Kaca patri bermotif burung elang membingkai sehelai pintu laknat penuh misteri ini. Tanganku bergetar tak sabar ingin membuka pintunya. Kudorong perlahan, suara berderit engsel seorang bergenderang perang yang memukul jantungku. Saat aku melangkah tertatih di dalam suasana temaram, aku mengenali gerak-gerik sosok makhluk besar kehitaman di bawah temaram lampu 5 watt. Kakiku pun terasa lemas. Sungguh aku benar-benar melihat bagaimana makhluk itu sambil mengeram, terus menggerogoti mangsanya dengan rakus. Dalam keadaan yang takut, aku mengenali kalau makhluk itu wujudnya separuh serigala, separuh manusia. Dia sedang mengoyak-oyak sepotong daging merah dengan kuku hitam tajamnya. Aneh. Tiba-tiba lampu dalam ruangan itu padam. Aku terkejut dan hampir tidak bisa menguasai diri lagi. Bau anyir darah itu sangat menyesakkan dada hingga kepalaku pusing. Suara dengusan serigala besar yang mengeram dengan marah menghentak jantungku. Dalam ruangan gelap itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa selain membalikkan badan menghambur keluar. Tapi binatang iblis itu tidak tinggal diam. Dia berusaha menangkapku. Aku pun terdorong keluar dari ruangan itu. Di ruangan yang lebar dan terang ini, aku cukup jelas melihat wajah serigala aneh itu. Dengan seranggai gigi tajam yang berlumuran darah. Aku pun berteriak sekuat tenaga. Tak sadar, kakiku terpleset. Tubuhku terpelanting jatuh, berguling-guling menuruni anak tangga sampai ke lantai. Tak ayal lagi seluruh sendi di badanku terasa patah. Kepalaku pusing berat. Bersamaan dengan itu, di telingaku kembali terngiang suara perempuan pembaca mantra tadi. Sambil menahan sakit, aku segera berlari meninggalkan ruangan. Seminggu setelah kejadian itu, suatu siang, aku sedang merapikan beberapa barang yang tertumpuk di koridor gelap depan ruangan. Pak Paulus muncul dengan tiba-tiba. Dia berjalan ke arahku dengan rona wajah yang tidak bersahabat. Aku segera bangkit untuk memberikan salam. Namun tidak diduga, beliau mencecarku dengan nada yang sinis. "Kue kasih hiu peringatan.
You duduk and kerja baik-baik seperti si beko lainnya, atau you out dari sini. Kejarnya lagi sambil telunjuknya terus mendorong keningku keras-keras. Setelah itu dia pergi sambil masih terus mengumpat dengan kata-kata yang sangat kasar. Penghinaan Pak Paulus memang sungguh menyakiti perasaanku. Harga diriku telah diinjak-injak olehnya. Namun bukan ini alasan utamaku untuk berhenti bekerja. Demi Tuhan, sejak peristiwa malam itu, bayangan menyeramkan sosok serigala berbadan manusia itu selalu menghantuiku. Bahkan dengus nafasnya yang bau busuk itu serasa begitu dekat dengan hidung dan telingaku. Walau aku sangat membutuhkan pekerjaan, namun kuputuskan untuk segera hengkang dari kantor itu. Dan hari itu, aku kembali duduk di sofa depan ruangan Pak Paulus, menunggu giliran masuk seperti tempo hari. Tapi kali ini bukan untuk mengemis meminta pekerjaan, namun aku akan menyerahkan surat pengunduran diri resmi. Tak lama kemudian, aku diizinkan masuk. Ketika berhadapan dengannya, sedikit pun aku tak mau melihat wajahnya yang amat serupa dengan iblis serigala di lantai 4 itu. Sembari menjawab pertanyaannya, dalam hati kupanjatkan doa-doa pendek, serta berusaha tetap menjaga kesadaran pikiranku agar tidak terpengaruh jambe-jambe lewat tatapan matanya yang tajam menusuk itu. Sambil disertai dengan sumpah serapah dari mulut Pak Paulus, aku segera keluar meninggalkan ruangannya. Dengan nama Tuhan, aku segera tinggalkan kerjaan setan ini untuk kembali ke kehidupan normalku. Dan kisah pun selesai.